Halo, bertemu lagi dalam materi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton, di mana nanti kita akan menjelaskan tentang hukum 1, 2, 3 Newton. Oke, sebelum saya memulai penjelasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, agar lebih banyak lagi teman-teman kamu yang memahami tentang teori hukum Newton ini. Oke, kita mulai saja. Mengenai hukum Newton, pada tahun 1687, Sir Isaac Newton, yaitu seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak ya. Jadi nanti dari hasil pengamatan dia, ataupun dari hasil pengamatan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak, yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum 1 Newton. Oke, mengenai hukum 1 Newton, di mana berbunyi, hukum Newton ini berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nanti secara matematis, hukum Newton pertama ini kita tuliskan dengan sigma F sama dengan 0. Oke, saya ulang sekali lagi, sigma F sama dengan 0. Di mana kata hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman ataupun dengan hukum inersia. Karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam, akan cenderung tetap diam. Jika benda bergerak, akan tetap bergerak. Oke, kamu perhatikan gambar di sini. Di sini ada seorang tiba-tiba menabrak sebuah tong, dan akhirnya mobil ini bergerak. Orang yang berada di dalam mobil ini kemudian terlempar keluar dari mobil tersebut. Di sini dia cenderung untuk mempertahankan keadaan semula. Oke, contoh lain dari hukum 1 Newton ini juga bisa mengenai keadaan substable yang ada di mobil, di mana ini menunjukkan inersia benda pada saat kamu berada dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Nanti kemudian ketika saat sedang melaju tiba-tiba ngerem. Oke, saya akan tampilkan gambarnya. Oke, tadi kan kondisi mobilnya tiba-tiba ngerem. Jadi nanti akibat karena tiba-tiba ini pastinya badan kamu akan terdorong ke depan. Karena di mana badan kita ingin mempertahankan geraknya ke depan. Karena peristiwa tersebutlah, pada akhirnya muncul ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, terkhususnya pada mobil. Oke, jadi salah satu pembuatan dari sabuk pengaman ini adalah aplikasi dari hukum 1 Newton ataupun hukum kelembaman. Oke, berikutnya kita lanjut ke hukum 2 Newton. Oke, mengenai hukum 2 Newton ini, di mana bunyi hukum 2 ini, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya, atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, secara matematisnya mungkin bisa kita lihat dari kotak ini, yang sudah saya tuliskan. A, ini lambang percepatan ya. A sama dengan sigma F per M. Di mana katanya di sini gaya itu berbanding lurus dengan gaya. Oke. Kemudian dia berbanding terbalik dengan massanya. Terbukti dari penulisan dari rumus ini ya. Oke. Jadi, bila pada sebuah benda bekerja, gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Jadi di sini pada hukum 2 Newton ini, dia melihat mengenai kondisi benda yang bergerak. Berbeda dengan hukum 1 Newton yang dimana pada kondisi benda tetap ataupun mempertahankan posisinya. Berarti di situ kita bilang pada hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 berarti dia tidak bergerak. Sedangkan pada hukum 2 Newton ini, dia berbicara tentang benda yang bergerak, sehingga kalau kita berbicara benda yang bergerak, pastinya ada sebuah kecepatan. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam, dan benda yang awalnya diam pasti akan bergerak. Jadi, letak perbedaan 1 dan 2, hukum 1 dan 2 Newton ini adalah dari percepatannya ataupun kecepatannya.
Oke, di mana nanti hukum 2 Newton itu lebih seringnya kita tulis dengan sigma F sama dengan M kali A. F ini menyatakan resultan gaya, di mana video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai gaya, boleh kamu tonton kembali lagi untuk mengingatkan. Kemudian M ini adalah massa bendanya, dan A adalah percepatan atau akselerasinya. Oke, kemudian kita lanjut pada hukum, sebelum saya lanjut ke hukum 3 Newton, contoh dari hukum 2 Newton ini adalah, pasti kamu pernah kan mendorong sebuah meja ya, baik itu meja yang ringan ataupun meja yang berat. Jadi sini saya mencontohkan, saat memindahkan meja yang ringan, akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat ya, jika kita menggunakan besar gaya dorongan yang sama. Jadi nanti hal ini kita terasa berat ataupun terasa sulit untuk memindahkan antara meja dan lemari ini, itu disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari. Dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda, terbukti dari hukum 2 Newton ini, di mana percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi semakin besar massa, berarti percepatannya akan semakin kecil. Jadi untuk memperbesar sebuah percepatan pergerakan suatu benda, kamu harus memperkecil massanya. Oke? Itu adalah contoh aplikasi dari hukum 2 Newton. Bagaimana dengan hukum 3 Newton? Pada hukum 3 Newton ini, bunyi hukum 3 Newton itu menyatakan setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi, yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Saya ulangi sekali lagi, bila ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi. Seperti lawan kata ya, kalau ada aksi pasti ada reaksi. Yang nanti besarnya itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga nanti secara matematis, kita bisa menuliskan hukum 3 Newton ini menjadi sigma F, ini dibaca dengan sigma ya, sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Oke, contohnya di sini ada seseorang, someone, mendorong sebuah, ini sepertinya lemari ya, ataupun sebuah box lah. Boxnya didorong, ketika kamu memberikan gaya dorongan, gaya aksi, kamu akan merasakan gaya yang melawan kamu itu seperti ada sebuah gaya yang kita sebut dengan gaya reaksi. Oke? Kemudian seperti contoh berikutnya ini, ketika kamu menarik sebuah anak busur ataupun sebuah anak panah, seperti ini, kamu menarik dengan sebesar gaya tertentu, sebesar F. Ketika panah ini kamu lepaskan, dia mengakibatkan sebuah reaksi dan anak panah ini akan terlontar sesuai dengan berlawanan arah dengan gaya tariknya tadi. Jika kamu tadi menarik ke belakang, maka sesuai dengan hukum 3 Newton ini, dia akan berlawanan arah, berarti nanti dia akan terlontar atau terlempar menuju ke depan, sebesar gaya tarikanmu. Jadi semakin besar gaya kamu menarik anak panah ini, semakin besar juga lah gaya reaksi yang terlontar ke depan. Oke, contoh berikutnya ada juga mengenai hukum 3 Newton ini. Oke, seperti peristiwa orang berenang. Coba kamu perhatikan gambar ini, di mana nanti gaya aksi dan reaksi tersebut juga terjadi pada seseorang yang berenang. Gaya aksi dari tangan seorang perenang ini ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah berlawanannya. Jadi nanti sehingga orang ini akan terdorong ke depan. Jadi berapa besar yang diberikan gaya tangan ini terhadap air, sebegitu juga besar gaya dorongan kamu ke depan terhadap air ini. Jadi meskipun nanti tangannya mengkayu ke belakang, karena massa air yang jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Saya ulangi sekali lagi, karena massa air yang jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh air. Jadi hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan.
Jadi merupakan contoh dari aksi reaksi juga ya. Kemudian ada juga contoh berikutnya mengenai hukum 3 Newton. Oke, saya akan berikan gambar. Oke, di hadapan kamu sudah ada gambar. Di sini coba perhatikan gambar seekor burung ini. Oke, di sini terlihat bahwa burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Jadi, udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung, ini memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun dia berlawanan arah. Sehingga mengakibatkan burung ini dapat melaju kencang ke depan. Oke, dapat melaju kencang ke depan lah ya. Oke, jadi nanti di sini kamu bisa baca di sini gaya dorong sayap ke bawah, gaya angkat burung ke atas. Jadi nanti yang menjadi gaya aksinya itu adalah ketika gaya dorong sayap ke bawah, ketika burungnya itu mengepakkan sayapnya itu ke bawah. Kemudian gaya reaksinya itu mengakibatkan gaya angkat burung ke atas. Jadi dalam makhluk hidup juga ternyata gaya aksi reaksi ataupun hukum 3 Newton ini berlaku juga ya. Tidak hanya untuk sebuah benda yang mati, benda yang kita dorong, ternyata pada makhluk hidup juga memiliki aplikasinya. Oke. Kemudian kita akan lanjut kepada penyelesaian contoh soal mengenai hukum 1, 2 Newton. Tapi sebelumnya saya ingin menyimpulkan, ingat kalau untuk hukum 1 Newton, kamu bisa mengingat tentang hukum kelembaman, di mana dinyatakan situ adalah sigma F sama dengan 0. Sedangkan pada hukum 2 Newton, di situ berbicara tentang benda yang bergerak. Oke, di mana nanti kamu bisa ingat secara matematisnya, sigma F sama dengan M kali A, massa dikali dengan percepatan. Sedangkan hukum 3 Newton, kamu mengingat bahwa gaya aksi, resultan gaya aksi sama dengan resultan gaya reaksi, tetapi berbeda arah ya, berlawanan arah. Oke, kita lanjut kepada penyelesaian contoh soal. Oke, soal yang pertama, di sini saya bacakan dulu ya. Sebuah benda bermassa 50 kg terletak di atas bidang datar seperti gambar di samping. Hitung percepatan yang ditimbulkannya. Oke, ini bendanya katanya sebesar 50 kg. Di mana benda ini kita lihat memiliki beberapa gaya, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Ingat, untuk mengenai gaya, karena gaya merupakan besaran vektor, berarti kita memperhatikan arah panah yang dialami oleh setiap gaya ini. Oke, saya tulis dulu di mana kamu harus ingat rumus. Oke, mengenai hukum 2 Newton. Kenapa saya simpulkan ini mengenai hukum 2 Newton? Karena pada soal di sini dia mengatakan mengenai percepatan. Kalau benda ini mengalami percepatan, berarti benda ini bergerak. Ketika benda bergerak, berlakulah hukum 2 Newton. Berarti di sini saya buat sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan, M dikali dengan A. Oke, di sini yang ditanya adalah hitung percepatan. Kalau boleh saya pertama tulis given-nya ya, diketahuinya. Di mana F175 saya buat langsung resultannya saja ya. Berarti sigma F-nya. Boleh ya, resultan yang disimbolkan dengan R atau sigma F itu sama saja penyebutannya. Mungkin di video saya sebelumnya saya membuat dengan simbol R. Tetapi sekarang saya menggunakan dengan simbol sigma F. Sama-sama mengenai resultan, result, berarti totalnya ya. Saya buat pakai sigma F aja ya, berarti ini saya hapus. Oke, di mana sigma F ini yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti saya buat sini ada sigma, oke, apa-apa saja gaya yang bekerja, berarti F3 ke kanan, berarti F3 ditambah dengan F2. Oke, sudah habis yang ke kanan, sekarang kita lihat gaya yang ada di kiri. Dikurang dengan F1. Oke, kita masukkan nilai angkanya 150 Newton ditambah dengan 200 dikurang dengan 75. Menghasilkan berapa? Oke. Hasilnya adalah 275 Newton.
Oke, sekarang kita masukkan hasilnya ini. Oke, sebelumnya kita ada punya massa ya. Massanya di sini adalah 50 kg. Oke, berarti kita tinggal masukkan angkanya. 275, massanya adalah 50. Dan percepatannya yang ditanya. Hasilnya sama dengan? Oke, ya. 275 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah nanti 5,5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, gampang ya untuk mengenai soal yang pertama ini. Jangan lupa karena ini hukum 2 Newton berarti kamu gunakan sigma F 9 massa kali A untuk persamaannya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal berikut. Oke, di depan kamu ada satu soal mengenai pilihan berganda, tidak masalah ya. Kalau tadi esai, sekarang kita akan melakukan pilihan berganda. Yang pastinya masih mengenai topik hukum Newton. Oke, perhatikan gambar benda berikut. Di sini ada dua gaya, F1 dan F2 ya, dengan arah yang berbeda. Jika massa benda 10 kg, besarnya percepatan benda adalah oke. Soalnya masih sama seperti yang tadi, cara pengerjaannya. Berarti pertama kita buat diketahui dulu. Di mana sigma F-nya boleh kita tulis dengan F2 yang ke kanan, yang positif ke kanan ya, dikurang dengan yang ke kiri adalah F1, karena arah pandangnya ke kiri, maka kita buat tanda negatif. Oke, berarti sini adalah 10 dikurang dengan 5, menghasilkan 5 Newton untuk sigma F-nya, sedangkan massanya sama dengan 10 kg. Yang ditanya adalah percepatan benda, berarti ini berlaku hukum 2 Newton. Percepatannya, oke, A-nya. Kita jawab, sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Di mana sigma F-nya adalah 5 Newton dikali dengan massanya 10, sama dengan 10 kali dengan A. Sehingga A-nya adalah 5 per 10 menghasilkan 1/2. Atau dan sebutan kalian adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Gampang sekali bukan? Yaps. Oke, kemudian kita lanjut kepada soal yang nomor 3. Di hadapan kamu sudah ada soalnya, kita baca dulu pertama kali. Pada benda bermassa M bekerja gaya sebesar F yang menimbulkan percepatan A. Jika gaya dijadikan 2F dan massa benda dijadikan 1/4 M, percepatan ditimbulkan menjadi, oke, karena di sini memiliki dua peristiwa, berarti kita bisa membandingkan antara kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Kondisi di mana massanya M, kita bandingkan dengan kondisi dengan 1/4 M. Dengan di mana kondisi F, kita bandingkan dengan 2F. Oke, kita lanjut aja jawabnya. Saya buat di sini pertama kali adalah diketahui ketika massa pertamanya itu adalah M, di mana kemudian F1-nya sebesar F, dan percepatan pertamanya itu menjadi sebesar A. Ini pada kondisi pertama ya. Terus bagaimana dia ketika massa keduanya sama dengan 1/4 M, diubah katanya dijadikan 1/4 M, kemudian gayanya menjadi 2F, yang ditanya adalah berapa A2-nya. Oke, bisa kita kerjakan ya. Oke, saya tarik ke sini aja. Berarti sini kita bisa jawab dengan membandingkan data pertama dan data kedua. Berarti sigma F1 sama dengan M1 dikali dengan A1. Kita bandingkan dengan sigma F2, di mana datanya adalah M2 dikali dengan A2. Oke, kita masukkan di mana gaya pertama itu sebesar F, dan F kedua itu sebesar 2F. Oke, di mana massa pertama katanya sebesar M, dan percepatan pertama sebesar A. Massa keduanya katanya sebesar 1/4 M, dikali dengan A2-nya yang ditanya. Oke, ini bisa kita coret, oke, ini juga coret.
Yang ini coret-coret, oh no ya, tidak. Karena ini sudah berbeda variabel. Di sini berarti tinggal 1/2, di mana tinggal A per A2 per 4. Sorry. Saya buat sini aja 1/4 A2. Oke, mari kita kali silang. Berarti 1/4 per 2. Di sini nilainya A. Sorry. Saya langsung aja ya. Sehingga nanti hasilnya menjadi, oke, saya tuliskan menjadi 1/4 A2 sama dengan, ini kali silang ya, sama dengan 2A, berarti A2 sama dengan kalikan berarti 8A. Oke, jadi hasilnya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di hadapan kamu sudah contohnya. Perhatikan gambar mobil berikut, di mana mobil ini ditarik oleh sebesar gayanya 10.000 Newton. Mobil yang masanya 2.000 kg, berarti saya buat di sini diketahui, di mana masanya sama dengan 2.000 kg, melaju dengan gaya seperti pada gambar, berarti F-nya sama dengan 10.000 Newton. Jika gaya gesek yang ditimbulkan angin dan jalan adalah 1.000 Newton, berapakah percepatan mobil tersebut? Oke, sebelumnya kamu harus tahu dulu bahwa, misalnya nih, saya jelaskan sedikit nih. Ada sebuah balok, karena bidang ini ya, saya buat berada di atas sebuah lantai yang kasar. Saya buat seperti ini, saya arsir menandakan bahwa lantainya ini kasar. Jika saya tarik benda ini sebesar F, maka benda terhadap lantai memiliki gaya gesek. Karena kenapa? Permukaan lantainya ataupun permukaan sentuh antara benda terhadap lantai itu kasar sehingga memiliki sebuah gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Gaya geseknya akan selalu berlawanan arah dengan gaya tarikannya. Jika kamu menarik ke arah kanan, maka gaya geseknya akan bekerja pada ke kiri. Oke? Bisa ya? Berarti dia akan memiliki gaya geseknya ke kiri. Jika kamu tarik ke kiri, maka gaya geseknya menjadi ke kanan. Kebalikan dari gaya tarikannya ya. Oke, kembali pada contoh soal berikut ini. Mobilnya ditarik ke kanan. Berarti gaya geseknya, jika saya buat di sini, berarti gaya geseknya berarti ke kiri ya. Saya buat F ges, gaya gesek, F gesek. Oke? Sehingga di sini saya buat F geseknya sama dengan 1.000 Newton. Oke, berapakah percepatan mobil tersebut? Yang ditanya adalah percepatannya. Oke, kita jawab. Sigma F sama dengan M dikali A, karena bendanya bergerak ya, makanya berlaku hukum 2 Newton. Di mana sigma F ini berarti resultan gaya-gaya yang bekerja pada sistem soal ini ada 2. Gaya pertama dan gaya yang kedua. F gesek merupakan gaya juga ya, makanya satuannya juga Newton. Berarti di sini yang ke kanan positif, yang ke kiri panahnya itu menandakan negatif. Berarti saya buat di sini F dikurang dengan gaya gesek, di mana massa dikali dengan A. Oke, gaya tariknya sebesar 10.000 dikurang dengan gaya geseknya 1.000, massanya 2.000, percepatannya berarti bisa kita dapati ya. Berarti di sini adalah 9.000 per 2.000 A. Berarti A-nya, oke, ini boleh kita coret, berarti 9 bagi 2 hasilnya adalah 4,5 meter per sekon kuadrat. Oke, selesai untuk contoh soal berikut ini. Coba kamu pahami. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, ini sudah contoh soal keberapa ya? Aduh, kamu saja lah yang menghitungnya ya. Yang penting saya menampilkan contoh-contoh soalnya. Kamu tinggal memahaminya. Oke, di hadapan kamu sudah ada contoh
yang dimana di sini katanya perhatikan gambar mobil berikut. Oke, ini ada sebuah mobil. Ketika ini kondisi awal, kemudian ketika dia sudah bergerak selama 20 sekon, menjadi kecepatannya 50 meter per sekon ya. Dimana awalnya dia diam, setelah 20 detik, ini setelah bergerak 20 detik, kecepatannya menjadi 50 meter per sekon. Oke, tampak pada titik gambar. Jika gaya gesek diabaikan, oke, di sini kita mengabaikan gaya gesek antara mobil terhadap aspal ya. Besar gaya mesin mobil adalah, oke, berarti yang ditanya adalah gaya mobilnya. Jika saya pertama buat diketahui dulu, selalu ya buat diketahui untuk mempermudah kamu dalam memahami konsepnya. V0-nya itu adalah 0 meter per sekon, kecepatan awal, di mana kecepatan setelah 20 detik menjadi 50 meter per sekon, dan T-nya adalah 20 sekon, di mana, yang ditanya adalah sama dengan besar gaya mesin. Gaya berarti disimbolkan dengan F. Oke, lagi-lagi pasti ini hukum 2 Newton karena memiliki kecepatan. Berarti sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Oke, gayanya yang ditanya, berarti kita apakan? Kita tinggali dulu. Massanya sudah ada? Belum. Ternyata mobil ini belum ada massanya. Oke, jadi di sini apa yang perlu kita tambahi? Oke, tapi sebelumnya kayaknya kita harus memperbaiki sedikit soalnya. Sepertinya di soal ini ada yang kurang. Saya buat massa mobilnya tidak ada ya. Bagaimana kita mendapatkan gaya mesin jika tidak ada massanya? Kalau percepatannya bisa kita cari dari rumus GLBB. Karena ini merupakan penerapan GLBB ya. Ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Berarti dia purba beraturan. Berarti saya buat dulu massa mobil ini. Itu saya buat misalnya 400 kg ya. Oke. Supaya nanti ada di optionnya. Masanya saya buat 400. Kendala kita masih di percepatan. Berarti kita cari percepatannya. Oke, sorry. Berarti percepatannya saya taruh sini aja. Dimana rumus GLB VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Kenapa saya taruh tambah? Saya tuliskan tambah karena dia memiliki percepatan bertambah ya. Jadi dibuat tambah. V0-nya 0, VT-nya adalah 50. Ditambah dengan A-nya yang mau akan kita cari dan waktu tempuhnya selama 20 sekon. Berarti 20A sama dengan 50. Berarti A sama dengan, berarti 2,5 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa kuadratnya. Berarti kita masukkan ke sini. A-nya sebesar 2,5. Oke, hasilnya adalah 1000 ya. 1000 Newton. Oke? Bisa ya? Oke, gampang. Saya akan berikan contoh soal yang terakhir. Jadi pastikan diri kamu memahami contoh-contoh soal yang sudah kita lihat tadi. Oke, saya berikan. Ini merupakan contoh soal yang terakhir. Saya rasa ini adalah sebuah contoh soal bonus. Karena soal ini sebenarnya saya mau berikan pada pada video yang sebelumnya, video tentang gaya. Kamu bisa nonton video tentang gaya yang sudah nanti saya akan taruh deskripsinya di video di bawah. Jadi nanti ini tidak kita gunakan menggunakan hukum Newton. Jadi kita akan lihat, kita akan gunakan mengenai hukum Newton ya. Coba kita selesaikan lagi. Kita selesaikan bersama-sama.
Di sini ada sebuah gambar yang di sini memiliki sebuah tegangan. Gambar ini, sebuah benda ini digantungkan sehingga dia memiliki sebuah tegangan tali. Oke, talinya menjadi tegang. Di mana benda ini ketika digantungkan memiliki namanya gaya berat. Gaya beratnya ya, berarti di sini saya buat gaya sebuah beban ditarik ke atas. Oke, berarti gayanya ini kita tarik bendanya ke atas, makanya panah F-nya ke atas sebesar 300 Newton. Saya taruh sini 300 Newton. Sehingga timbul percepatan 1 Newton per kilogram. Dimana katanya benda ini kan ditarik ke atas, berarti percepatannya sebesar 1 Newton per kilogram. Besar gaya tegangan talinya berapa? Oke, berarti T-nya ini berapa ya? Kita lihat, benda ini mengalami pergerakan terhadap sumbu Y, terhadap vertikalnya ya. Oke, nah di sini saya buat sigma Fy sama dengan M dikali dengan A. Oke, dia ternyata tetap menggunakan hukum 2 Newton karena dia bergerak ke atas. Oke. Kemudian kita perhatikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y. Berarti ada gaya ke atas itu kita buat tandanya positif, sedangkan ke bawah adalah negatif. Tapi sebelumnya, setiap benda itu memiliki namanya gaya berat. Di sini saya buat panahnya ini menjadi W ya. Oke, W, di mana W itu rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi, M kali G. Sehingga kalau massanya adalah 40, gravitasinya kita gunakan 10 di soalnya, berarti hasilnya adalah 400 Newton. Oke, kita lanjut. Untuk resultan gaya pada sumbu Y ataupun sigma Fy-nya, yang ke atas positif ya, berarti F. Kemudian ditambah dengan tegangan tali. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Oke, dikurang dengan gaya beratnya. Massa dikali dengan percepatan. Bisa kan? F-nya bernilai 300 Newton ditambah dengan tegangan tali yang ditanya. Oke, di sini besar tegangan tali ya yang ditanya. Dikurang dengan W-nya gaya berat benda ini sebesar 400 Newton. Berarti massanya 40, percepatannya adalah 1. Oke, kita selesaikan. 300 dikurang dengan 400 berarti T dikurang dengan 140. Berarti T-nya sama dengan 140 Newton. Oke? Gampang ya? Oke, sampai sini dulu mengenai penjelasan hukum Newton, baik itu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Saya harap setelah kamu menonton video ini, kamu lebih banyak lagi memperkaya diri tentang soal-soal hukum 1, 2, dan 3 Newton. Karena fisika itu bukan untuk sekedar untuk dihafal, tetapi kamu bisa memahami dan mempraktekkannya dengan belajar mandiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.